Ya, hari Kamis adalah hari di mana Bank Sentral Inggris akan mengumumkan tingkat suku bunga acuan, dan kembali lagi kita masih dalam tahapan yang mungkin kita bisa bilang ini adalah kesimpulannya terkait dengan Trump trade, dan itu kaitannya dengan tarif yang kembali diberlakukan, termasuk juga ancaman terkait dengan tarif sekunder kepada China. Ini adalah ulasannya. Oke, jadi faktor penggerak market saya masih kelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama tarif Trump, yang juga langsung menyinggung terkait dengan ekstra tarif 15% untuk semua barang-barang dari Jepang tanpa pengecualian. Jadi ini pula yang membuat atau yang sempat mendorong kepada USD Japanese Yen mengalami pelemahan, dan terbukti kalau misalkan kita perhatikan kondisi ini mungkin mirip dengan yang terjadi sebelumnya, tapi sayangnya mungkin belum tentu akan membuat dia cenderung mengalami kenaikan lebih lanjut, apalagi kalau misalkan kita kaitkan dengan status safe haven yang mungkin dikaitkan dengan ketidakpastian. Nah, jadi harap berhati-hati dengan khususnya USD Japanese Yen. Oke, kemudian yang kedua adalah tarif 100% untuk semua chip semiconductor ataupun komputer. Kita akan lihat di sini posisinya akan sedikit mengancam dengan kasus yang mungkin kita lihat yang terdekat ya. Ini kaitannya dengan tarif yang diberlakukan untuk semua teknologi, dan ancamannya jelas. Dia atau Trump hanya mengecualikan untuk perusahaan-perusahaan yang memiliki komitmen untuk membangun pabrik ataupun manufaktur yang ada di Amerika. Jadi pada dasarnya ini adalah cara dia memancing supaya pabrik-pabrik tersebut kembali ke Amerika. Dan salah satunya yang sudah terjadi adalah Apple. Inilah yang membuat kenapa Nasdaq ataupun bahkan S&P 500 mengalami kenaikan tadi malam. Karena pada dasarnya mereka setuju untuk melakukan investasi besar-besaran, dan tercatat sekitar 600 miliar US dollar. Nah, tapi juga ada masalah yang lain, teman-teman. Tentunya kalau ini kaitannya dengan ekspor chip ke China. Saya belum mendapatkan informasi terbaru apakah dia akan terhalang dengan masalah tarif ini atau tidak. Yang jelas, kalaupun misalkan ini kaitannya dengan ekspor chip, berarti harusnya tidak ada masalah ya. Cuman yang jadi permasalahan adalah kalau kita kaitkan dengan tarif sekunder. Nah, ini pula yang terbentuk dalam mindset market saat ini. Mereka cenderung cemas terkait dengan tarif yang juga diancamkan oleh Trump kepada China. Ini kaitannya dengan tarif sekunder 25%, yang juga bisa dibilang hampir atau akan diberlakukan mirip dengan India. Nah, kemudian terkait dengan perombakan Fed, kemungkinan kita masih harus menunggu sampai hari Jumat dan ataupun bahkan akhir pekan. Dan ini adalah faktor yang mungkin sampai saat ini menunda terkait dengan baik itu rally ataupun bahkan kenaikan dari saham ataupun emas. Oke, ini adalah jalan deadline 8 Agustus yang kemarin kita sempat bahas dan singgung. Yang juga paling jelas saat ini adalah penolakan dari Vladimir Putin ya. Tentunya ini kaitannya dengan cara dia mencegah untuk tidak diberlakukan tarif sekunder, terutama untuk negara-negara yang membeli energi kepada Rusia. Putin kemarin sempat memberikan rekomendasi bahwa apapun yang dilakukan oleh Amerika itu sebetulnya tidak dibenarkan. Karena pada prinsipnya, baik itu China ataupun bahkan India sekalipun memiliki hak untuk menjadikan mitra dagang dengan negara lain, bukan hanya dengan Amerika. Nah, kaitannya dengan gencatan senjata yang diproklamirkan ataupun diharapkan terjadi 8 Agustus, kelihatannya tidak memungkinkan. Dan ini pula yang membuat kenapa sampai saat ini terjadi tarik ulur. Rasa-rasanya kemungkinan untuk menjadikan itu adalah agenda gencatan senjata dalam waktu dekat sepertinya agak sulit. Apalagi pertemuan yang terjadi tadi malam terkait dengan Witkoff dan juga Putin kelihatannya juga tidak menghasilkan solusi apapun. Dan intinya dari ancaman ini kelihatannya Vladimir Putin juga tidak terlalu antusias ataupun tidak terlalu khawatir. Nah, yang menjadi permasalahan adalah korban berikutnya atau pihak ketiga, yang mana adalah yang diancamkan oleh Trump terkait dengan kebijakan tarif sekunder. Dan ada beberapa negara di sini, China, India, Turki, bahkan Uni Eropa, Brazil, dan juga termasuk negara-negara Asia lainnya. Kalau kita kaitkan dengan apa yang terjadi pada Uni Eropa, mungkin mereka relatif selamat ya, karena mereka pun memberlakukan terkait dengan kebijakan tarif, bisa dibilang tarif yang cukup besar untuk Rusia, dan juga sanksi minyak Rusia tentunya. Nah, dengan kesepakatan yang terjadi antara Uni Eropa dengan Amerika, berarti otomatis mereka sudah mengalihkan pembelian tersebut ke Amerika. Nah, bagaimana dengan nasib India ataupun China? Kemarin kita sudah dapatkan 25% untuk India, dan itu berarti total sekitar 50% dari tarif yang normal atau reciprocal lainnya yang sudah diberlakukan 25%. Nah, permasalahannya adalah Trump ternyata juga seperti yang kita khawatirkan itu mengancam kepada China. Ingat, kalimat ini adalah masih mengancam, jadi belum diputuskan apakah itu akan diberlakukan apa tidak. Dan ada
semacam warning dari penasihat Gedung Putih, penasihat perdagangan dari Gedung Putih, yaitu Peter Navarro, yang mengatakan bahwa jangan terburu-buru untuk melakukan tarif tambahan tersebut ke China, karena mereka tahu posisinya China sedang di atas angin. Ini kaitannya dengan keperluan ataupun ya yang sangat diperlukan oleh Amerika, yaitu rare earth mineral atau logam mineral atau logam tanah jarang dari China yang memang dikhususkan untuk teknologi yang diciptakan di Amerika. Jadi kalau misalkan ini terjadi kesepakatan untuk memberlakukan tarif sekunder, maka akan ada ancaman risiko yang sangat serius. Dan ini sebetulnya sudah pernah kita bahas kemarin, dan kelihatannya ternyata dari Peter Navarro pun juga sepakat bahwa ini adalah ancaman yang sangat serius kalau betul-betul diberlakukan. Sehingga akhirnya mau tidak mau Amerika harus berhati-hati, karena jangan sampai apa yang diberlakukan kepada China itu ujung-ujungnya malah akan menyakiti ekonomi Amerika sendiri. Nah, catatan yang perlu kita tahu di sini adalah beberapa risiko yang mungkin bisa terjadi. Oke, yang pertama kita lihat terlebih dulu dari agenda pertemuan demi pertemuan sampai dihasilkannya kesepakatan untuk menunda ataupun bahkan kita sebut dengan gencatan senjata. Oke, prosesnya pertemuan pertama itu terjadi tanggal 10 sampai 11 Mei di Jenewa, dan kemudian juga dilanjutkan ke pertemuan kedua yaitu di tanggal 9 sampai 10 Juni di London. Kedua pertemuan ini menghasilkan kesepakatan yang relatif disambut baik oleh market ya. Waktu itu kondisinya adalah bahwa kedua negara sepakat untuk menghentikan atau bahkan mengurangi total tarif 115% masing-masing. Jadi Amerika hanya mengenakan 30% kepada China, dan sebaliknya balasan China itu hanya mengenakan 10% saja dari 125%. Nah, kemungkinan yang akan terjadi kalaupun misalkan kita lihat dari kedua kesepakatan ini, sebetulnya memang harusnya kita akan melihat kalau dikenakan tarif tambahan, maka kemungkinan China akan kena kisaran 35%. Nah, tapi Navarro mengatakan bahwa China sendiri sudah mencapai kurang lebih 50%-an. Jadi kalau sampai ditambahkan dengan 25% tarif sekunder, yang dikhawatirkan adalah aksi balasan dari China. Oke, kita lanjut. Kesepakatan kedua adalah terkait dengan akses ekspor masing-masing, di mana Amerika mengizinkan ekspor chip AI kepada China, dan sebaliknya berarti China mengizinkan ekspor rare earth mineral untuk Amerika. Nah, kesepakatan ini juga tercakup terkait dengan deadline gencatan senjata sampai 90 hari ke depan, dan itu akan berakhir kurang lebih di 12 Agustus, artinya minggu depan. Nah, di pertemuan ketiga tanggal 28 dan 29 Juli minggu lalu di Stockholm, mereka keduanya sepakat untuk melanjutkan atau dengan kata lain memperpanjang deadline tersebut atau memperpanjang kesepakatan gencatan senjata sampai ke pertemuan Oktober antara kedua pemimpin negara. Ya, tapi sayangnya kalau kita lihat dari kesepakatan tersebut, poinnya adalah bahwa keduanya sepakat untuk melanjutkan, tapi dari Scott Bessent memperingatkan bahwa kemungkinan eksekusi ataupun kesepakatan akhir ada di tangan Trump. Nah, ini yang selalu kita tunggu-tunggu, teman-teman. Dan bahkan dari sejak 1 minggu terakhir saya sempat mengingatkan bahwa ini konteksnya mungkin sekedar mencari kesalahan dari masing-masing, atau bahkan Trump mencoba untuk memanfaatkan situasi. Walaupun kalau kita lihat ya, minggu ini sebetulnya dari Trump sendiri sempat mengatakan dia cukup yakin dan cukup dekat dengan kesepakatan dengan China. Tapi sampai saat ini kita belum melihat dan mendengar terkait dengan kapan atau berapa lama perpanjangan tersebut dilakukan. Nah, alih-alih kita menunggu terkait dengan jadwal ataupun agenda untuk pertemuan ataupun bahkan kesepakatan untuk memperpanjang gencatan senjata, ternyata tadi malam langsung diumumkan bahwa Trump akan mengenakan tarif 25% tarif sekunder untuk China karena dengan alasan mereka melakukan pembelian minyak kepada Rusia. Nah, inilah yang sempat diperingatkan oleh Navarro, jangan terburu-buru untuk memberlakukannya karena yang dikhawatirkan malah menyakiti ekonomi Amerika sendiri. Alasannya sederhana, teman-teman. Kalau misalkan ternyata ini diberlakukan, otomatis dari 50% bertambahkan 25%, apa bedanya dengan tarif yang diancamkan sebelumnya waktu resiprokal April? Nah, itu sebabnya yang dikhawatirkan adalah China akan berpotensi membalas, dan kalau membalas pun sampai akhirnya bisa saja bukan lagi penundaan terkait dengan gencatan tarif dagang, melainkan terkait dengan potensi bisa saja tidak berlanjut. Nah, ini yang lebih berbahaya. Kalau tidak berlanjut konteksnya, maka kemungkinan segala sesuatu terkait dengan kesepakatan yang dicapai Mei dan Juni itu bisa dibatalkan. Kalau sampai itu dibatalkan, berarti risiko dagang akan kembali meluas. Dan ini yang dikhawatirkan semua pihak, sehingga kemungkinan akan ada tekanan pada risk aset seperti saham
dan kemudian juga safe haven tentunya akan positif ya. Nah, untuk saat ini dolar mengalami pelemahan karena status yang ini teman-teman. Jadi posisinya ada ancaman kalau misalkan tarif sekunder itu direspon oleh China dan tidak berkenan, maka poin pertama terkait dengan kesepakatan yang sudah dicapai, baik itu tarif yang sudah dipangkas ataupun bahkan izin ekspor dari masing-masing negara, kemungkinan akan dibatalkan. Kalau itu dibatalkan, Anda bisa bayangkan tarif akan kembali berlaku 145 dan 125%, dan itu definitely akan negatif untuk pasar saham global. Nah, terkait dengan keputusan BOE nanti sore, kita akan lihat ekspektasi cut rate untuk 25 basis point dari Bank of England seperti yang disampaikan oleh Andrew Bailey di pertemuan terakhir, bahwa mereka cukup terbuka untuk melakukan pemangkasan tersebut. Bahkan pasar saat ini mengantisipasi 25%. Nah, cuma di sini yang perlu juga kita ingatkan adalah terkait dengan MPC vote. Voting anggota MPC yang kelihatannya agak mungkin mengerucut kepada cut rate ya. Cut rate sebanyak 8 orang. Padahal dari pertemuan sebelumnya hanya 3 orang yang mendukung cut rate. Kemudian untuk yang mendukung tidak berubah sama sekali adalah 1. Jadi yang perlu kita perhatikan di sini adalah perbedaan suara atau ya dissent, mirip dengan apa yang terjadi pada FOMC kemarin di bulan Juli. Nah, hanya saja perbedaannya di sini adalah ada kemungkinan 2 orang ataupun bahkan 3 orang kemungkinan mendukung terkait dengan pemangkasan lebih besar, mungkin 50 basis poin, tapi sisanya kemungkinan yang dikhawatirkan adalah ada beberapa orang juga yang kecenderungannya memihak untuk tidak ada penurunan suku bunga. So, perpecahan atau perbedaan pandangan ini kemungkinan akan bersifat menekan kepada pound sterling. Jadi hati-hati untuk Anda yang bertransaksi pound sterling, kelihatannya ini akan menjadi beban yang sangat serius. Kecuali kalau misalkan ternyata pernyataan dari Andrew Bailey nanti sore relatif hawkish, yang artinya tidak memberikan kesempatan atau tidak membuka peluang untuk penurunan suku bunga lanjutan. Oke, ini adalah kandidat terkait dengan ketua Fed dan juga calon gubernur Fed yang kemarin kita sempat bahas. Saya tidak akan membahas ini terlalu detail, Anda bisa cek kembali rekaman video kami kemarin. Dan intinya adalah sampai hari Jumat ataupun bahkan hari Sabtu akhir pekan, kita akan menantikan siapa kandidat yang dipilih atau yang ditunjuk oleh Trump, baik itu mengisi Dewan Gubernur Fed untuk menggantikan Adriana Kruger atau calon pengganti Powell yang dipersiapkan oleh Trump. Nah, cuman catatannya kelihatannya untuk kandidat ketua Fed sendiri belum akan diumumkan dalam waktu dekat, dan itu masih tetap rahasia. Yang sampai saat ini kesimpulannya sih ada 2 calon besar, 2 kandidat berat yang kemungkinan tertuju kepada Kevin Hassett dan juga Kevin Walsh. Sementara untuk Adriana Kruger, penggantinya kemungkinan kita akan dapatkan paling lambat adalah sebelum akhir pekan. Dan ingat, efektif pengunduran diri dari Adriana Kruger itulah di 8 Agustus. Jadi mau tidak mau teman-teman, sampai akhir pekan ini kita akan diwarnai dengan ketidakpastian tersebut. Walaupun dengan catatan secara umum siapapun yang dipilih itulah pasti sosok yang akan mendukung penurunan suku bunga. Jadi ini yang membuat kenapa emas sulit untuk mengalami penurunan lebih lanjut. Dan data ekonomi untuk malam nanti kita akan fokus dengan data initial jobless claim saja dari Amerika. Kelihatannya di sini angkanya relatif sedikit melemah atau relatif mengalami kenaikan 218 menjadi 221. Berarti otomatis kita melihat pasar tenaga kerja mulai melemah kembali ya. Nah, kalaupun misalkan kita perhatikan ya intinya adalah data mingguan ini mungkin akan diakumulasikan untuk data tingkat pengangguran yang akan dirilis berbarengan dengan data NFP berikutnya. Jadi pada dasarnya angka yang lebih besar tentunya akan mendukung untuk kenaikan emas, tapi akan negatif untuk pasar saham. Jadi Anda bisa ubah strategi kalau misalkan di malam hari ternyata dapat harga ataupun dapat data aktual yang relatif lebih tinggi. Tapi sebaliknya, kalau misalkan datanya relatif lebih rendah, maka hampir bisa dipastikan kita akan dapatkan penurunan kembali pada emas. Koreksi berarti akan kembali terjadi atau membayangi, walaupun dengan catatan faktor fundamental tadi, ketidakpastian geopolitik, ketidakpastian tarif, dan ekonomi kemungkinan masih akan mendukung untuk safe haven.